Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Purwadi Sujalmo. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai pelaksanaan pembelajaran blok respiratori dan kardiovaskular yang dimana saya sebagai koordinator pada blok tersebut. Blok respiratori dan kardiovaskular merupakan blok ketiga pada tahun pertama untuk mahasiswa program studi ilmu keperawatan, di mana mahasiswa akan menyelesaikan blok tersebut dalam waktu 4 minggu untuk mempelajari sistem pernafasan dan kardiovaskular. Aktivitas meliputi perkuliahan dengan tema biomedik dasar, kebutuhan dasar manusia, dan ilmu penyakit dalam, serta pada minggu kelima akan ditutup dengan ujian akhir blok. Perkuliahan blok respiratori dan kardiovaskular setara dengan 4 SKS, di mana setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep morfologi dan fisiologi bakteri, virus, dan resistensi, menganalisa konsep teoritis ilmu biomedik dasar mengenai cairan, elektrolit, dan asam basa, merumuskan manajemen keperawatan dan kolaborasi pada klien dengan masalah cairan, elektrolit, dan asam basa, mampu menganalisa konsep teoritis ilmu biomedik dasar sistem kardiovaskular, mampu merumuskan manajemen keperawatan dan kolaborasi pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular, mampu menganalisis konsep teoritis ilmu biomedis dasar pada sistem respirasi, mampu merumuskan manajemen keperawatan dan kolaborasi pada pasien dengan gangguan sistem respirasi, dan yang terakhir, mampu menganalisa hasil pencarian bukti ilmiah penelitian keperawatan dengan menggunakan medical subject headings. Metode pembelajaran pada blok respiratori dan kardiovaskular meliputi perkuliahan klasik berupa daring dan perkuliahan luring. Lalu terdapat tutorial, di mana di sini nanti akan ada 2 kasus tutorial yang akan saya berikan kepada mahasiswa. Lalu ada seminar asuhan keperawatan, jurnal, dan team-based project. Nantinya juga di pekan ketiga, mahasiswa akan mengikuti praktikum mikrobiologi serta praktikum anatomi mengenai sistem kardiovaskular dan sistem pernafasan. Evaluasi pada perkuliahan blok ini ada 3 tipe evaluasi. Pertama, evaluasi secara umum dengan multiple choice question, lalu evaluasi dengan penilaian seminar mahasiswa, penilaian praktikum, dan penilaian kelompok tutorial. Kehadiran minimal mahasiswa untuk mendapatkan nilai pada sistem perkuliahan blok ini adalah 75%. Sistem penilaiannya adalah ujian akhir blok 50%, seminar ASCAP Evidence Based Project 25%, laporan project 10%, tutorial 10%, dan praktikum 5%. Topik yang akan saya sampaikan pada perkuliahan kali ini merupakan salah satu topik pada blok respiratori dan kardiovaskular, di mana topik tersebut adalah pengkajian dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang pada sistem respiratori dan kardiovaskular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada perkuliahan di blok respiratori dan kardiovaskular kali ini, saya akan membahas mengenai pemeriksaan fisik dan tes diagnostik pada sistem pernafasan.
Perkuliahan kali ini akan bertujuan untuk membekali mahasiswa supaya paham bagaimana melakukan pengkajian pada sistem pernafasan. Lalu mahasiswa diharapkan juga mampu mengetahui macam-macam pemeriksaan fisik yang dilakukan pada sistem pernafasan seperti inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Dan yang terakhir, mahasiswa juga diharapkan mengetahui apa saja pemeriksaan penunjang pada sistem pernafasan, meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan pemeriksaan lainnya yang tentu saja pemeriksaan penunjang ini akan selalu update sesuai dengan teknologi dan informasi yang terjadi. Yang pertama di pengkajian adalah bagaimana kita mengkaji keluhan utama pasien saat datang di klinik. Jadi, jadi bisa bayangkan kalau ada pasien datang di rumah sakit atau di klinik, pasti dia datang dengan keluhan utama. Keluhan utamanya apa? Kita kaji. Apa yang dirasakan, apa yang menjadi penyebab bahwasanya pasien itu datang ke rumah sakit. Berikutnya, kita bisa cari tahu apa riwayat kesehatan pasien. Mengkaji riwayat kesehatan bisa dari saat kita bertemu dengan pasien atau dari rekam medis pasien. Kalau pasiennya sering berobat di klinik tersebut, maka biasanya akan ada riwayat kesehatan pasien. Tapi kalau pasiennya itu masih baru atau pendatang dari kota lain, lagi melancong, tiba-tiba sakit, sesek, maka kita bisa tanyakan ke pasien punya riwayat kesehatan apa. Berikutnya adalah riwayat keluarga. Nah, riwayat keluarga kita kaji bagaimana eh, keluarga pasien. Yang dimaksud adalah bagaimana pasien itu sebelumnya bersama dengan keluarga, terus habis itu juga keluarga juga mengalami apa saja. Misal di rumah pasiennya bersama anak dan istri, anak dan istrinya lagi sakit, lagi batuk. Nah, itu kita kaji kondisi keluarga pasien itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita mengkaji pekerjaan dan aktivitasnya. Misal pada pasien-pasien dengan aktivitas atau yang bekerja dengan resiko tinggi, menghirup debu dan sebagainya. Nah, itu kita kaji juga. Atau pasien yang bekerja di pantai, pinggir pantai. Nah, itu juga beresiko apa? Beresiko mudah terjadi pneumonia akibat udara yang terlalu lembab. Nah, itu juga kita kaji. Nah, selanjutnya adalah kita harus mengkaji psikososio-spiritual. Ini juga nggak kalah penting karena sistem pernafasan itu terkait dengan psikososio-spiritual. Nah, pengkajian fisik yang paling mudah adalah yang paling pertama pada sistem pernafasan adalah inspeksi. Definisi dari inspeksi adalah melihat kondisi tubuh pasien dengan kedua mata kita tanpa alat bantu apapun. Nah, kita di inspeksi sistem pernafasan tujuannya adalah melihat adanya kelainan organ pernafasan. Kita tahu ya, organ pernafasan pada manusia itu adalah paru-paru yang bisa kita lihat dari dada pasien bentuknya seperti apa. Selain itu, selain organ pernafasan yang kita lihat, kita bisa cari tahu juga gangguan pernafasan itu dari melihat organ-organ lainnya. Contohnya di organ lengan, di tangan kita atau kulit kita, ada tidaknya sianosis. Kalau ada pasien, kok ada sianosis, ada kebiruan di ujung-ujung jari tangan maupun ujung jari kaki, maka kita kaji lagi ini kenapa kira-kira sianosisnya. Atau edema, ada pembengkakan di kedua tungkai atau di kaki pasien. Nah, kita kaji apakah pembengkakan ini akibat dari gangguan sistem pernafasan. Nah, terus juga kita bisa menilai JVP pasien, jugular venous pressure. Jadi kalau pasien itu masuk ke IGD terus ditidurkan, maka JVP-nya akan terlihat. Nah, dengan inspeksi kita bisa lihat JVP-nya ini meningkat atau tidak. Tuh, JVP itu ada di leher sini. Nah, itu nanti kita bisa lihat ada tidaknya JVP
atau denyutan jugularis vena pressure di area leher pasien. Inspeksi pada sistem pernafasan dibagi menjadi dua tahap. Pertama, bagaimana kita melihat atau inspeksi saat pasien dalam kondisi statis, saat istirahat. Nah, berikutnya bagaimana kita melihat pasien pernafasannya dalam kondisi dinamis. Pasien diminta untuk nafas dalam, keluarkan, nafas dalam, keluarkan. Itu dengan teknik nafas dalam, kita lihat bagaimana pengembangan dinding dadanya. Lalu kita juga suruh pasien, minta pasien untuk batuk. Pak, minta tolong batuk ya, coba dibatukkan gitu. Kita menilai sistem apa namanya, sistem coping dia untuk mengeluarkan sekret. Jadi kalau batuknya kenceng, maka sekret atau dahak bisa keluar dengan mudah. Terus kita cek lagi, pasti habis itu suaranya jadi jernih atau tidak. Inspeksi biasanya dimulai dari belakang. Jadi pasien diposisikan duduk di meja pemeriksaan, terus kita bisa melihat dan membandingkan dada kanan dan dada kiri pasien tersebut. Tindakannya dilakukan dari apex ini, dari atas, kanan, kiri, apex, terus sampai ke bawah. Jadi tidak dari bawah, jadi harus sistematis dari apex lalu ke bawah. Inspeksi kita lihat warna kulitnya, lukanya, ada tidaknya luka, atau ada tidaknya benjolan massa, atau gangguan tulang belakang. Kita mencatat laju nafas pasien, usaha nafasnya seperti apa, kedalaman nafasnya, simetris atau tidak saat bernafas. Nah, terus tipe nafasnya, nafas hidung, nafas diafragma, atau menggunakan otot bantu pernafasan. Nah, inspeksi juga bisa mengetahui kelainan bentuk paru. Selain akibat tulang belakang, pada beberapa pasien ada yang bentuk parunya abnormal, seperti barrel chest atau dada gentong. Adanya overinflation pada paru-paru pasien, sehingga dadanya itu jadi bundar gitu, kayak gentong. Atau funnel chest, ada tekanan atau depresi pada bagian sternum, sehingga membuat jantungnya itu cekung. Nah, atau kebalikannya, pigeon chest, jantungnya jadi, sorry, dadanya jadi cembung. Nah, ini biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan kifosis yang cukup berat. Jadi posisi sternumnya jadi nonjol ke depan. Pernafasan patologis, jadi kalau kita mengkaji secara inspeksi, terus kita catat laju pernafasannya, kita catat keluhan pasien, maka ada beberapa definisi pernafasan patologis. Yang pertama adalah dyspnea. Dyspnea itu kesulitan bernafas secara umum. Jadi semua kesulitan bernafas, maka biasanya akan disebut dengan dyspnea. Berikutnya adalah ortopno. Ini bagi pasien yang saat terlentang sulit untuk bernafas, nah itu disebut dengan ortopno. Jadi pas tidur, pasien bilang, saya kalau tidur terlentang rasanya sesak nafas. Nah itu berarti ortopno. Jadi saat posisi terlentang, pasien sesak nafas atau biasanya butuh bantuan bantal untuk bernafas dengan lega. Berikutnya adalah kusmol. Nafas kusmol, dia nafas cepat dan dalam. Nah, jadi proses pernafasannya dia cepat dan dalam, atau cepat dan dalam. Lalu ada chain stroke. Chain stroke itu kadang cepat, tapi itu pelan, cepat lagi. Pelan, cepat lagi. Itu chain stroke. Lalu ada pernafasan riot, di mana pernafasannya tidak teratur. Mau kadang cepat, dalam, cepat lagi, cepat, terus habis itu lemas, cepat, lemas, atau pokoknya intinya kalau riot tidak teratur. Atau pernafasan asmatik pada pasien-pasien asma itu nafasnya khas, ada suara mengi yang dimana sering terdengar saat pasien itu ekspirasi. Nah, biasanya ekspirasinya lebih panjang karena pasien butuh mengeluarkan CO2 yang berlebihan, jadi nafasnya berat. Narik nafas terus ada suara mengi di akhir nafasnya. Berikutnya setelah inspeksi adalah auskultasi. Nah, auskultasi kita mendengarkan suara nafas pasien dengan menggunakan alat namanya stetoskop. Nah, auskultasi itu diperoleh akibat gesekan udara dari
jaringan yang ada di dalam paru-paru. Jadi ketika udara bergerak dari luar ke dalam paru-paru itu ada gesekan. Nah, gesekannya itulah yang kita nilai. Untuk auskultasi pasien itu harus urut dari atas ke bawah. Nah, jadi itu ya. Satu, satu. Jadi atas kanan, atas kiri. Terus baru ke bawah kanan, bawah kiri. Terus tiga kanan, tiga kiri, tiga kanan. Jadi bentuknya zigzag seperti ini. Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima, lima, baru enam, enam, tujuh, tujuh. Kenapa kok harus urut seperti itu? Biar kita bisa membandingkan yang kanan dan yang kiri. Karena secara normal, kanan dan kiri itu suaranya harusnya sama. Antara apek kanan dan apek kiri itu juga harusnya sama. Antara paru-paru yang di sebelah interkoste 3 yang kanan dan interkoste 3 yang kiri itu juga harusnya sama. Ini kita menyamakan suara antara kanan dan kiri. Suara nafas normal pada pasien disebut tubular sound atau bronkial. Nah, ini normal saat kita dengarkan di area bronkus. Berikutnya adalah bronkovesikular. Nah, itu gabungan suara nafas yang normal, terutama pada di area-area bronkus dan bronkiolus, jadi sudah agak ke bawah. Berikutnya adalah suara nafas vesikular. Ini kalau kita mendengarkan atau auskultasi paru-paru pada bagian yang bawah, biasanya nafasnya vesikular. Vesikular. Kalau yang abnormal ada beberapa, seperti wheezing pada pasien-pasien asma, lalu ada pleural friction rub. Nah, ini jadi terdengar seperti adanya gesekan pada pada dinding paru-paru pasien. Jadi kalau udaranya itu melewati paru-paru, terus habis itu kayak ada gesekan yang itu gesekannya nggak mulus. Gesekannya itu kasar karena ada inflamasi pada dinding, terutama dinding pleura. Ada inflamasi, gesekan, gesekan yang kasar. Nah, itu disebut pleural friction rub. Bisa terdengar saat inspirasi maupun saat ekspirasi. Berikutnya adalah suara paru ronki. Ada ronki basah, ada ronki kering. Kalau ronki basah itu kemungkinan ada seputum di trakea, bronkiolus maupun alveolus. Ini ada video suara paru-paru, nanti bisa kita dengarkan saat akhir perkuliahan. Bisa kita lihat mana yang normal dan mana yang abnormal di video tersebut. Berikutnya adalah perkusi. Nah, perkusi, tadi ada auskultasi, ada inspeksi. Nah, sekarang yang perkusi. Nah, kalau perkusi itu dia mengkaji dengan resonansi suara, organ di sekitarnya seperti apa. Jadi kan paru-paru terdiri dari rongga-rongga udara. Nah, ketika perkusi, nanti suaranya seperti apa? Gelombang-gelombang suaranya terdengar seperti apa? Suara perkusi paru normal itu ada sonor pada saat kita melakukan perkusi pada area-area yang dipenuhi dengan udara. Lalu juga bisa terdengar suara dullness. Nah, ini pada bagian-bagian paru yang terdengar, pada bagian paru yang terdapat organ. Contohnya apa? Contohnya di paru bagian kiri, bagian paru bawah bagian kiri itu kan ada jantung. Nah, ketika diperkusi maka suaranya akan terdengar dullness atau tumpul. Nah, karena terhalang oleh adanya jantung. Berikutnya adalah timpani. Perkusi yang abnormal, maka kita akan mendengar suara hipersonor. Jadi terlalu nyaring. Nah, itu bisa menandakan udara yang terlalu banyak di dalam paru-paru tersebut. Berikutnya adalah flatness. Kalau flat, kalau dul itu tadi tumpul, kalau flat itu tidak terdengar apa-apa, datar, dep, dep. Nah, jadi datar tidak ada suaranya. Nah, kalau flatness bisa jadi ada jaringan yang tidak semestinya ada di paru-paru tersebut. Contoh apa? Contoh ada kanker, ada jaringan kanker atau ada jaringan eh, gangguan perdarahan, terus jadi darahnya itu mengental dan menumpuk pada paru-paru tersebut sehingga terjadi flatness. Atau bisa juga akibat dari tension pneumotoraks karena paru-parunya itu
ditekan oleh udara, terus habis itu mengecil. Nah, jadi tidak bisa terdengar, bisa jadi flatness. Nah, berikutnya juga dullness. Dullness artinya kemungkinan juga ada jaringan di situ, tapi jaringannya mungkin masih kecil, tapi bukan di posisi yang seharusnya. Dullness itu harusnya terdengar di area jantung pada bagian kiri, tapi kita kok mendengar dullness di area paru-paru bagian kanan. Nah, ini harus diwaspadai. Kok bagian kanannya ada gangguan, kok ada dullness. Nah, harusnya kan yang di kiri, kok yang ini yang di kanan. Nah, itu yang jadi kewaspadaan saat kita melakukan pengkajian fisik pada pasien. Nah, berikutnya adalah palpasi. Nah, kalau palpasi ini bagaimana kita mengkaji kesimetrisan gerakan dada dan mengobservasi abnormalitas. Jadi kita palpasi. Kalau tadi auskultasi, didengar inspeksi, dilihat perkusi, kita mendengar dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan resonansi suara. Kalau palpasi adalah perabaan. Yang kita gunakan adalah telapak tangan kita ini. Jadi kita melakukan anamnesa dengan sensasi atau sensor eh, kulit pemeriksa. Nah, jadi kita tempel tangan kita di dada pasien, terus kita rasakan saat pasien itu bernafas. Bagaimana rasanya? Lembut tidak? Nah, terus selain itu suaranya itu ada getaran tidak? Keluar masuknya udara saat pasien inspirasi, terus saat ekspirasi itu lembut tidak? Nah, tapi ada gangguan. Kalau abnormal seperti apa? Abnormalnya saat inspirasi udah ada getaran itu, udah udah berisik rasanya di dada. Nah, itu berarti itu abnormal. Tes diagnostik pernafasan. Nah, oke. Baik. Tadi itu ya, pengkajian fisik ada inspeksi, ada palpasi, ada auskultasi, ada perkusi. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita beranjak ke tes diagnostik atau tes pendukung pada sistem pernafasan? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke pemeriksaan penunjang atau tes diagnostik pada sistem pernafasan. Pertama adalah radiologi. Kalau radiologi berarti kita menggunakan X-ray sebagai sarana untuk melihat bagaimana kondisi paru-paru pasien. Sering disebut dengan foto torak atau ronsen torak. Kita nilai paru-paru pasien setelah foto torak itu jadi. Nah, habis itu kita lihat, kalau sekarang sudah bisa dilihat di iPad atau bisa dilihat di tablet. Kalau zaman dulu filmnya itu harus dilihat di belakang di belakang viewer, lampu viewer. Nah, viewer lamp. Nah, kita lihat paru-paru itu bentuknya seperti apa, normal tidak. Nah, terus kita cek ada tidaknya edema, ada tidaknya emfisema, apakah paru-parunya ada gangguan seperti tuberkulosis. Terus habis itu juga kita juga bisa melihat alat-alat yang terpasang pada dada pasien. Misal ada endotracheal tube, ada CVP, ada NGT dan sebagainya. Kita bisa lihat dengan pemeriksaan fototorak. Selain osentorak, pemeriksaan penunjang lainnya adalah sputum BTA. Ini adalah pemeriksaan paling dasar juga selain rosentorak. Kalau sputum BTA, eh, kita periksa dari dahak pasien. Ketika pasien itu batuk, terus kita periksa dahaknya di mikroskopis. Terus juga kita evaluasi apakah terdapat basil tahan asam pada sputum tersebut. Nah, selanjutnya adalah bronkoskopi. Kalau bronkoskopi itu adalah alat yang dimasukkan ke dalam paru-paru pasien, bisa melalui hidung, nanti akan menuju ke paru-paru. Nah, terus kita bisa lihat apa yang terjadi pada paru-paru pasien. Jadi itu di ujung selangnya bronkoskopi itu ada kameranya atau serat optik, dia lebih fleksibel. Nah, kita bisa lihat kondisi pernafasan pasien seperti apa. Pemeriksaan penunjang berikutnya adalah analisa gas darah. Kalau analisa gas darah,
Kita memeriksa pasien dengan sampel darah arteri. Sampel darah arteri di sini yang kita periksa adalah kadar oksigen dalam darahnya dan kadar karbon dioksida dalam darahnya. Jadi di pemeriksaan analisa gas darah, kita akan mendapatkan informasi berapa kadar oksigen dan berapa kadar CO2-nya. Lokasi pengambilan darah untuk pemeriksaan AGD adalah arteri radialis, arteri brachialis, dan arteri femoralis. Saat ini, untuk pemeriksaan penunjang lain, itu sekarang sedang digalakkan USG torak. Nah, dulu USG atau ultrasonografi itu hanya dilakukan pada pemeriksaan-pemeriksaan abdomen atau pemeriksaan kehamilan. Nah, sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan, OSG torak juga bisa dilakukan. Terus juga bisa menentukan guiding bagi tenaga medis untuk melakukan tindakan-tindakan seperti eh, fungsi atau dekompresi atau pemasangan alat dengan menggunakan USG torak itu. Karena USG-nya sudah lebih canggih dan USG itu tergolong murah alatnya dibandingkan alat yang lain dan juga lebih apa? Lebih real time bronchial ultrasound. Nah, pemeriksaan ini digunakan untuk mendiagnosis gangguan paru termasuk peradangan, infeksi atau kanker. Nah, hampir mirip dengan USG, sama-sama menggunakan ultrasound pada alat ini, cuman memang dia lebih akurat karena eh, pemindaiannya dilakukan secara lebih dekat dan lebih menyeluruh, sehingga area yang terlihat menjadi lebih besar dan lebih luas. Dibandingkan dengan USG torak, dia areanya cuma cukup sempit pada alat itu saja, tapi pada endobronchial ultrasound dia bisa langsung lebih luas karena ultrasonnya langsung dipancarkan melalui sebuah alat. Nah, di situ nanti akan tergambar secara visual lokasi gambar paru-paru atau alveoli mana yang mengalami kerusakan. Tuh, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari adik semua? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kita langsung ke kuis ya, untuk menilai seberapa jauh pemahaman adik-adik terhadap materi ini. Tidak lama kuisnya, hanya sekitar 5 menit, nanti akan kita akhiri. Baik, bisa melihat link berikut. Saya akhiri dulu ya, stop share-nya ya. Oke, nanti kuisnya mudah, cuman 5 pertanyaan yang sistem respirasi. Udah muncul belum kuisnya di layar Zoom? Sudah, Pak. Oh, ya, silakan dijawab. Nevit sama Herlina muncul di layarnya? Sudah, Pak. Sudah saya submit barusan. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasi adik-adik semua pada perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.